Tes, 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 tes. Hai, berjumpa lagi dengan kami kelompok 5. Kali ini kami ingin membawakan sebuah materi pendidikan Pancasila yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia. Kami harap kalian dapat mengerti apa yang kami sampaikan. Pengantar Hukum Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia atau PHI adalah mata kuliah dasar yang mempelajari keseluruhan hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang sedang berlaku di Indonesia dalam garis besarnya. Dengan demikian, objek dari pengantar hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia. Fungsinya adalah mengantarkan setiap mahasiswa atau orang-orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia. Selanjutnya, tata hukum. Tata hukum dalam bahasa Belanda disebut Rechtsorde, yaitu susunan hukum. Dengan demikian, tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang-orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Contohnya yaitu tata hukum yang saling berhubungan dan menentukan. Pertama, ada hukum pidana yang saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama lain. Sebab hukum pidana tidak akan dapat diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Jadi dalam arti jika tidak ada hukum pidana, maka hukum acara pidana tidak akan berfungsi. Lalu contoh selanjutnya yaitu hukum keluarga yang berhubungan dan saling menentukan dengan hukum waris. Jadi agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dapat dibagikan kepada para ahli waris, perlu dibuat peraturannya. Siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, dan apa kewajiban yang ditentukan oleh hukum waris. Selanjutnya yaitu sejarah tata hukum Indonesia. Sejarah menurut kegunaannya merupakan suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting di masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Jadi, menurut pengertian tersebut, kalau diartikan ke dalam hukum Indonesia, jadi sejarah tata hukum Indonesia adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting mengenai tata hukum Indonesia pada masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh bangsa Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Pertama, masa Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Lalu ada juga pada masa Blaise-Louis Regres pada tahun 1814 sampai 1855. Selanjutnya pada masa Regres Rillegement yaitu pada tahun 1855 sampai 1926. Selanjutnya pada masa Indische Stargasling pada tahun 1926 sampai 1942. Dan yang terakhir pada masa Jepang yang dipimpin oleh Osamu Shirei pada tahun 1942 dan 1945. Selanjutnya sejarah tata hukum Indonesia setelah tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama pada masa tahun 1945 sampai 1949, yang tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 26 Desember 1949. Jadi setelah bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, maka saat itu bangsa Indonesia telah mengambil sikap
untuk menentukan nasib sendiri, mengatur dan menyusun negara, serta menetapkan tata hukumnya. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Undang-Undang Dasar yang supel dan elastik dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pada masa tahun 1949 sampai 1950, atau lebih tepatnya tanggal 27 Desember 1949 sampai 16 Agustus 1950. Setelah berdirinya negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan hasil konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, maka berlakulah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS. Dan tata hukum yang berlaku pada waktu itu adalah tata hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku pada masa 1945 sampai 1949 dan produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia Serikat selama kurun waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 16 Agustus 1950. Selanjutnya, masa tahun 1950 sampai 1959, atau tepatnya pada 17 Agustus 1950 sampai 4 Juli 1959. Pada tanggal 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku sampai tanggal 4 Juli 1959. Tata hukum yang berlaku pada masa tersebut adalah tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang dinyatakan berlaku berdasarkan pasal 142 UUDS 1950 dan ditambahkan dengan peraturan baru yang dibentuk oleh pemerintah negara selama kurun waktu dari 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 4 bulan 7 1959. Selanjutnya pada masa tahun 1959 hingga sekarang, atau lebih tepatnya 5 Juli 1959 sampai sekarang. Jadi setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 tidak berlaku lagi. Dan kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari semua peraturan-peraturan yang berlaku pada masa tahun 1950 sampai 1959 dan dinyatakan masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal 1 dan 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ditambahkan berbagai peraturan yang dibentuk setelah dekret Presiden 5 Juli 1959 tersebut. Selanjutnya sumber hukum dan bahan hukum. Sumber hukum dan bahan hukum. Seorang ahli hukum memandang sumber hukum itu terdapat dua macam. Yang pertama, hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku hukum, mengikat dan ditaati. Yang kedua, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu. Sumber hukum material di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan norma tertib hukum tertinggi serta merupakan stats fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Bahan hukum menurut Surjono Sukanto terdiri atas tiga macam, yaitu yang pertama, bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas satu, norma atau kaidah dasar, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketepatan majelis permusyawaratan rakyat. Tiga, peraturan undang-undangan, yaitu undang-undang dan peraturan yang setara, peraturan pemerintah dan peraturan yang setara, putusan presiden dan peraturan yang setara, putusan menteri
dan peraturan setara dan peraturan daerah. Yang keempat, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, jurisprudensi, traktat, bahan hukum yang dari zaman kejadian yang hingga sekarang masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal-jurnal hukum. Yang ketiga, sumber hukum material. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang asas-asas hukum. Dalam istilah, asing adalah beginning, asal dari perkataan begin, artinya permulaan atau awal. Dengan demikian, asas adalah pengawali atau yang menjadi permulaan sesuatu. Dalam hal ini, asas adalah permulaan sesuatu kebenaran yang terjadi pokok dasar tujuan pikiran dan berpendapat. Selanjutnya, asas-asas hukum administrasi negara. Dalam lapangan hukum administrasi negara, dikenal juga sebagai asas-asas hukum sebagai berikut. Yang pertama, asas legalitas, bahwa setiap perbuatan administrasi berdasarkan hukum. Selanjutnya, asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau dengan istilah lain, asas tidak boleh melakukan determinant de pouvoir. Selanjutnya, asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya, atau disebut asas excès de pouvoir. Selanjutnya, asas kesamaan hak bagi setiap penduduk negara, atau disebut asas non-diskriminatif. Selanjutnya, asas upaya memaksa atau bersanksi sebagai jaminan pentaat kepada hukum administrasi negara. Selanjutnya, asas kebebasan, yaitu kepada badan-badan administrasi negara diberikan kebebasan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan umum bangsa dan negara, disebut asas Fairness Ermessen. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas hukum acara perdata. Asas hukum acara perdata adalah sebagai berikut. Asas hakim bersifat menunggu. Asas hakim bersifat pasif. Selanjutnya, asas persidangan bersifat terbuka. Asas mendengar kedua belah pihak. Asas keputusan harus disertai alasan-alasan. Asas beracara dikenakan biaya. Asas tidak ada keharusan mewakilkan. Asas prinsip persidangan harus majelis. Prinsip hakim aktif. Dan terakhir, asas peradilan. Baiklah, setelah kita membahas asas-asas hukum tadi, selanjutnya akan kita berpindah ke asas hukum dagang. Kaidah hukum dagang sebenarnya merupakan kebiasaan di antara orang-orang yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Hukum dagang merupakan jenis khusus dari hukum perdata. Dengan demikian, hubungan hukum, perbuatan hukum perdagangan merupakan pula hubungan hukum perbuatan hukum keperdataan. Dari hukum perdagangan, kita akan sekarang menuju ke asas-asas hukum adat. Unsur yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut. Pertama, hukum yang tidak tertulis. Yang kedua, berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia. Dan selanjutnya berurut dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa Indonesia yang sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan atau tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Yang terakhir, ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Meskipun hukum adat itu bersumber ketentuan adat istiadat bangsa Indonesia, tetapi tidak semua adat istiadat menjadi sumber hukum adat. Hanya adat istiadat yang mempunyai akibat hukum atau bersanksi saja yang menjadi hukum adat. Sedangkan adat istiadat yang tidak mempunyai akibat hukum bukan merupakan hukum adat. Selanjutnya kita akan membahas hukum Islam. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia.
sebagai terjemahan dari Al-Fiqh Al-Islami atau dalam keadaan konteks tertentu dari Asy-Syariah Al-Islami. Kemudian Mardani menjelaskan bahwa dalam literatur hukum, dalam Islam maupun dalam Al-Quran tidak ditemukan lafaz hukum Islam. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dan literatur barat. Adapun sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumhur ulama, jumhur ahli usul fiqh, terdiri atas 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bawakan menjadi informasi yang bermanfaat. Untuk kalian yang telah menonton, kami ucapkan terima kasih.